Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Jumat 12 Mei 2023. Bacaan-bacaan sebagai bahan permenungan dikutip dari Kisah Para Rasul bab 15 ayat 22 sampai 31, di mana kita akan mendengarkan hasil sidang Yerusalem. Adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kalian jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang diperlukan. Hasil sidang ini membuat orang-orang yang ingin menjadi pengikut Kristus bersuka cita. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus berbicara soal perintah untuk saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Dan ia adalah model dari seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Kita disadarkan juga bahwa bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita dan memberi tugas untuk menghasilkan buah. Dan ditutup dengan perintah yang sama. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini syarat dengan permenungan yang amat mendalam. Pertama, kita diingatkan oleh Yesus bagaimana cara kita mengasihi. Kasih kita bermodelkan Yesus sendiri. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bagaimana Yesus mengasihi kita ditampakkan di dalam kalimat berikutnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Model kasih kita adalah Yesus sendiri yang memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk kita, sahabat-sahabatnya, untuk kita, murid-muridnya. Kita disebut sahabat karena kita melakukan kehendaknya. Dan kalau kita sahabat, maka kepada kita juga diberitahukan rahasia-rahasia antara anak dan bapa, berbeda dengan hamba. Nah, sahabat akan benar-benar dikatakan sahabat kalau sahabat itu benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh sahabatnya. Dan itu akan dapat diketahui dari buah-buah yang dihasilkan oleh sahabat-sahabat itu. Kamu adalah sahabatku
jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Oleh karena itu, kita ingin menjadi sahabat Yesus yang baik dengan cara melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Dan kita juga disadarkan sebagai sahabat kita dipilih dengan tugas agar kita pergi dan menghasilkan buah, sehingga buah itu tetap. Buah yang paling utama yang kelihatan adalah kalau kita saling mengasihi seorang akan yang lain. Agar kita mampu hidup saling mencintai seorang akan yang lain, yang kita perlukan adalah seorang penolong, yakni Roh Kudus. Seperti dalam bacaan yang pertama, dalam sidang Yerusalem, ditegaskan adalah keputusan Roh Kudus dan kami. Ini mengandaikan yang mengambil keputusan dalam terang Roh Kudus. Maka kita akan mampu hidup saling mencintai dengan bermodelkan Yesus, dengan selalu melaksanakan kehendak Yesus dan disebut sahabat. Dan kita akan mampu menghasilkan buah kalau kita hidup dengan selalu mendengarkan, melaksanakan suara Roh Kudus. Dengan demikian kita akan disebut sahabat karena kita melakukan kehendak Yesus dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Maka pertanyaan permenungan kita hari ini, apakah kita sudah mengasihi dengan bermodelkan Yesus yang mencintai sampai mencurahkan atau menyerahkan hidupnya di kayu salib untuk kita sahabat-sahabatnya? Dan apakah kita sebagai sahabat Yesus sudah selalu melakukan kehendak Yesus dan menghasilkan buah yang berlimpah, yakni buah saling mengasihi seorang akan yang lain, yang didasarkan, didorong oleh suara, bisikan, dan gerakan Roh Kudus Allah sendiri. Kalau kita terbuka pada Roh Kudus, maka kita akan mampu untuk mencintai dengan bermodelkan Yesus sendiri. Semoga kita mampu untuk saling mencintai karena kita selalu mendengarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah. Mari selalu terbuka pada gerakan dan bisikan Roh Kudus agar kita disebut sahabat karena kita melakukan kehendak Allah, mencintai seorang akan yang lain dengan bermodelkan Yesus dan menghasilkan buah ketekunan yang benar-benar menjadi keunggulan sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu telah mengangkat kami sebagai saudara bila kami senantiasa melakukan kehendak-Mu. Maka bukalah hati kami agar peka akan dengan sabda dan kehendak-Mu lewat Roh Kudus yang Kau hembuskan kepada kami, agar kami
saling mencintai, saling mengasihi, dan menghasilkan buah karena dorongan rohmu itu. Buatlah agar orang-orang senantiasa berpegang pada kehendak-Mu sehingga hidup seturut perintah putra-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Doronglah agar tetap maju dalam saling mencintai. Bangunkan mereka yang jatuh dan berikanlah ketabahan bagi yang mengalami cobaan. Sembuhkanlah umat-Mu yang sakit. Ringankanlah penderitaan orang-orang. Semoga kesulitan-kesulitan Engkau hilangkan agar umat-Mu senantiasa merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, bimbing sertai umat-Mu dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya menganjurkan, mengingatkan, bahkan mewajibkan untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jauhi kerumunan, pakai sanitizer, pola hidup sehat, booster kedua, dan menjaga dari segala macam penyakit, terutama dari virus corona. Semoga dengan cara itu kita tetap sehat dan tetap bersemangat. Saya mengundang umat untuk ikut kursus evangeli pribadi yang memperkaya rohani kita dan membuat kita siap untuk diutus, agar kita benar-benar menjadi perpanjangan tangan Allah. Maka daftarkan diri panjenengan pada hari Minggu di depan gereja dan di dekat Mandala Geraha, agar akhirnya kita benar-benar siap menjadi orang-orang yang diutus. Sebentar lagi gedung serbaguna kita akan diserah terimakan dari pemborong kepada gereja. PR kita tinggal satu, yakni pengisian barang-barang yang diperlukan. Oleh karena itu, saya mengetuk hati panjenengan untuk ambil bagian dalam mengisi gedung serbaguna kita. Saya mengingatkan tanggal 17 dan 18 kita akan merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Ekaristi seperti pada hari Sabtu dan Minggu, dan umat wajib untuk ke gereja untuk merayakan kenaikan Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan terhadap gereja dengan cara masing-masing, doa, tenaga, dan dana. Semoga dengan itu semua kita semakin mampu untuk benar-benar terlibat terhadap gereja. Semoga umat bersatu padu untuk menjaga gereja kita ini tanpa membuat kecurigaan apapun, sehingga kita bisa berjalan dengan bersama-sama menuju kepada surga.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.